Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya, dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis. Nah, di video kesempatan kali ini saya akan nge-share tentang sensasi yang kadang perut itu terasa melilit ya. Orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis biasanya suka ada sensasi perut itu suka melilit ya, terasa melilit, sakit rasanya, memang seperti itu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah seperti biasa ya teman-teman ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, sebelum kalian bertanya, mohonlah ditonton dulu video-video saya yang sebelumnya, karena saya itu sudah saya share video tentang seputaran asam lambung dan anxieties psikosomatis ini dari mulai saya terkena sampai awal terkena ya, sampai saya sembuh, awal tahun terkena sampai awal tahun ini kesembuhan saya itu berapa lamanya sudah saya share. Kemudian macam-macam sensasi tentang asam lambung, jadi perasaan tidak nyaman, ada sensasi sakit kepala dan lain-lainnya, pokoknya sudah saya share juga. Kemudian cara memahaminya seperti apa, cara mempelajarinya seperti apa, sudah saya share. Jadi sebetulnya untuk tentang seputaran asam lambung dan anxieties psikosomatis itu sudah komplit ya, sudah saya share. Jadi kalau misalnya kalian mau bertanya, silakan tonton dulu video saya yang sebelumnya. Pertanyaan kalian sudah ada di video-video saya yang sebelumnya. Nah itu teman-teman ya, karena untuk gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis itu sebetulnya hanya itu saja sih sebetulnya ya, hanya itu saja. Jadi kalau misalkan kalian bertanya, pasti ada yang cocok, bukan pasti ada yang cocok, itu memang ada ya di video-video yang saya yang sebelumnya gitu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Dan dimohon juga bagi yang baru bergabung, tolong ya di subscribe dulu, karena subscribe itu tidak memerlukan biaya. Subscribe itu adalah hal yang sangat mudah dan gratis ya. Jadi kalian itu cukup memijit tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Biar video saya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya video saya berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menjadi semangat tersendiri ya buat saya untuk terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan anxieties psikosomatis terhadap kalian. Dan dimohon juga ya, kalian juga dimohon untuk tekan tombol loncengnya biar kalian juga dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan anxieties psikosomatis terhadap kalian dengan wasilah, dengan tujuan semoga saja ya menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, agar menjadi lebih baik atau sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Dan untuk kali ini saya akan membicarakan tentang perut terasa melilit ya. Kadang itu sangat banyak sekali yang bertanya ya, Pak, katanya Bapak pernah ngalamin nggak, katanya perut itu terasa melilit, sakit rasanya seperti itu ya, katanya gitu. Saya tersenyum ya, karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis pertanyaannya selalu begitu ya, Pak, Bapak pernah ngalamin nggak ini, Pak, Bapak pernah ngalamin nggak ini. Suka seperti itu ya, karena memang sifat keponya itu sangat besar, jadi selalu menyamakan dengan orang lain. Padahal tidak semua orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis sensasinya sama gitu ya. Jadi mungkin saja kalau misalkan kalian mengalami, saya tidak gitu ya, atau misalkan saya mengalami kalian tidak. Nah seperti itu ya, karena sensasinya berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena kalau dilihat dari persentasenya ya, mungkin kalau yang tidak parah sama yang sudah parah itu berbeda teman-teman ya. Si ini misalkan mengalami karena dia itu sudah parah, yang ini tidak, karena memang ya tidak parah mungkin gitu ya teman-teman ya. Nah itu, nah kebetulan untuk sensasi melilit seperti itu, semua sensasi yang saya rasakan itu sudah saya alami, karena memang pada waktu itu saya sakit lambungnya memang sangat parah sekali ya. Yang namanya orang sudah tidak bisa apa-apa, hanya berbaring saja, mukanya pucat, kurang darah, tekanan darahnya rendah, kemudian hemoglobinnya turun, darahnya tidak ada ya, lemas, tidak ada energinya.
pokoknya sudah terlentang, tidur terlentang, tidak bisa apa-apa, dan di sekeliling itu sudah banyak yang ngaji Yasin. Ya itu ya, saya waktu itu sudah parah banget. Tetapi alhamdulillah, karena memang penyakit ini tidak berbahaya, hanya butuh metode saja. Ketika sudah dipelajari, menjalankan metodenya, ya sembuh ya. Nah itu teman-teman, ini catatan buat kalian ya. Kalau misalnya kalian masih berpikir, waduh ini asam lambung berbahaya, bisa menyebabkan kematian. Toh saya saja yang sudah terlentang, banyak orang yang mengaji Yasin di sekeliling saya, itu saya sudah itu bisa kembali lagi normal, bisa kembali lagi sehat dengan total. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi jangan berpikir kalau misalkan penyakit asam lambung itu berbahaya, bisa menyebabkan kematian. Orang yang meninggal itu bukan karena asam lambung ya teman-teman ya. Jadi ada penyakit yang lain lah sebelum terkena asam lambung gitu ya. Contoh gini lah, kalau misalkan penyakit gatal gitu ya, gatal itu tidak akan menyebabkan kematian. Karena apa? Penyakit gatal itu sepele ya, sepele. Tetapi kalau misalkan diurai, ya iya, kalau misalkan diurai itu pasti berbahaya. Penyakit apapun kalau misalkan diurai dengan jelas, jadi dirinci dengan baik, itu pasti berbahaya. Contohnya begini, kalau misalnya gatal ya karena ulet loh sebetulnya. Kalau dirinci dengan baik, gatal terus kita garuk sampai berdarah juga, digaruk lagi, akhirnya menjadi infeksi, akhirnya lama infeksi sampai bengkak, kemudian sampai diamputasi, salah mengamputasinya ya meninggal. Nah itu ya cara perinciannya gitu ya. Jadi kalau misalkan dirinci dengan baik, semua penyakit, semua gangguan pasti berbahaya. Nah, kenapa asam lambung saya samakan dengan kayak macam sensasi gatal gitu? Karena penyakit asam lambung itu sebetulnya penyakit yang sepele ya. Penyakit yang sepele, gangguan yang sepele. Karena yang dilihat kalau dari medisnya, asam lambung itu cuma 1% loh medisnya gitu ya. Nah kenapa tetapi penyakit kita itu terasa berat? Karena kita itu 99%-nya psikis kita yang terganggu teman-teman ya. Pemikiran kita yang salah, pemikiran kita yang terganggu. Jadi kalau misalnya ada sensasi, kita berpikirnya ke arah yang berbahaya. Nah itu teman-teman, jadi makanya pahami saja, kenali dulu sensasinya, cari tahu nih asal mulanya sensasi itu dari mana. Kalau sudah tahu, nanti kita juga akan berpikir secara logika dan menjalankan metodenya juga secara logika. Nah itu teman-teman ya, jadi pahami saja. Nah itu teman-teman ya. Nah untuk mengatasi perut melilit teman-teman ya, kalau misalkan bahasa kedokteran saya juga tidak tahu, tetapi ini hanya sebatas pengalaman saya ya. Saya itu sekali lagi ya, saya jelaskan ya, saya itu bukan dokter, saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli hipnotis, saya bukan ahli medis, saya bukan ahli penyakit dalam. Saya itu hanya seorang mantan yang pernah mengalami gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis sangat lama sekali, kemudian sembuhnya hanya memakai metode saja. Nah itu tanpa obat ya. Jadi ketika saya menjelaskan di video awal sampai sekarang itu, saya itu hanya berdasarkan sepengalaman saya, sepengetahuan saya. Jadi mohon maaf kalau misalkan berlawanan dengan ilmu kedokteran ya, mohon maaf sekali. Nah saya kembali lagi ke topik utama ya teman-teman ya. Itu ada perut terasa melilit dan rasanya sakit gitu ya teman-teman ya. Sepengalaman saya, sepengetahuan saya, itu karena memang di ususnya juga sudah ada gasnya gitu ya teman-teman. Jadi ada pergerakan gas lah, ada pergeseran gas ya. Karena dari usus itu gasnya kalau bergeser terus ke bawah, sepengetahuan saya nih ya, ke bawah gitu ya, airnya menjadi kentut aja. Nah gitu ya teman-teman ya. Nah sebelum ke bawah itu ada pergeseran. Nah pergeseran itu yang membuat kita kadang nyaman, kadang enggak ya. Kadang orang itu ada yang merasakan tidak nyaman dengan pergeserannya itu, jadi terasa melilit, terasa sakit. Tetapi ada juga orang yang tidak merasakan, padahal itu pergeseran gasnya itu pasti akan terjadi gitu ya. Dan kalau misalnya tidak merasakannya ya syukur alhamdulillah ya. Tetapi ada bagi orang yang sudah merasakan kayak macam saya ya memang sakit ya. Tetapi kalau misalnya terus bergeser ke bawah, airnya sudah kentut, ya enak juga gitu ya. Nah itu pengalaman saya. Jadi bukan penyakit yang lain-lain. Ini khusus untuk
orang yang mengalami gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis. Penjelasannya seperti itu ya teman-teman ya, dan itu juga berdasarkan sepengalaman saya. Kalau mohon maaf kalau misalkan keterangan saya itu berlawanan dengan ilmu kedokteran ya teman-teman ya, karena sekali lagi saya itu bukan dokter, saya itu hanya menjelaskan tentang sepengalaman saya dan sepengetahuan saya. Nah, bagaimana cara mengakalinya? Karena memang untuk perut melilit itu memang sangat tidak nyaman ya teman-teman ya. Sangat tidak nyaman sekali. Untuk perut melilit itu ya pokoknya sakit, kemudian tidak nyaman aja ya. Melilitnya itu tidak nyaman ya. Nah, dulu ketika saya mengalami hal seperti itu, saya sering bantu ya dengan kompres ya. Kompres pakai air hangat ya. Jadi air hangatnya itu tidak pakai tidak pakai lap, tetapi saya pakai alat, dan kebetulan waktu itu saya tidak punya alatnya. Jadi diakalinnya dulu saya itu pakai botol ya teman-teman, pakai botol, kemudian botolnya itu diisi air panas, kemudian ketika itu di bagian sakitnya itu digeleng-geleng ya, ditaruh gini supaya anget lah gitu ya. Jadi digeleng-geleng. Nah, lambat laun itu gasnya akan ke bawah ya, ini pengalaman saya loh ya. Lambat laun gasnya itu akan ke bawah, terus ke bawah, dan akhirnya kentut aja. Nah, itu pengalaman saya. Dan kalaupun misalkan tidak kentut juga, rasa melilitnya hilang dengan sendirinya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi itu pengalaman saya. Jadi waktu itu menanganinya ya seperti itu. Jadi saya juga tidak memungkiri ya, kalau misalkan perut melilit itu, aduh, minta ampun ya. Kadang kalau misalnya lagi diem gini terus perut melilit, kalau untuk diem gini terus diemin aja, jadi gerak sedikit aja nggak nyaman itu ya. Ketika perut melilit itu nggak nyaman. Kalau misalnya duduk gini ada perasaan perut melilit gitu ya, lagi diem gini perut rasakan perut melilit gitu. Nah, ketika agak enak gitu ya, kemudian bergerak sedikit, itu pasti perut melilitnya itu ada lagi gitu. Nah, itu teman-teman ya. Jadi mungkin gitu ya, ketika gasnya bergeser kita diam, akhirnya gasnya berhenti. Ketika nyaman-nyaman kita bergerak lagi, gasnya juga ikut bergerak, mungkin ini ya. Nah, itu teman-teman ya, makanya dulu saya menanganinya tidak memakai obat ya, karena memang lambung saya sedang kacau waktu itu. Jadi saya berusaha untuk menghindari obat-obatan yang sifatnya obat kimia ataupun herbal sekalipun, yang apalagi herbalnya yang belum jelas penelitiannya, hanya berandai-andai, hanya menggunakan informasi itu saya tidak konsumsi ya. Nah, itu teman-teman, jadi saya mengandalkannya yang alami saja, alami dan tidak ada efek sampingnya. Nah, kayak macam dikompres sama air hangat itu tidak ada efek sampingnya ya. Paling efek sampingnya cuman perutnya keberatan aja mungkin ya, berat sama botolnya. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi saya mengakalinya dulu tidak memakai obat-obatan, hanya pakai botol yang diisi dengan air panas ya. Kemudian ditekan-tekan lah, digeleng-geleng gini ke bagian yang terasa melilitnya, digeleng-geleng, ditaruh, didiamin kadang-kadang gitu ya. Nanti lambat laun itu perut melilitnya akan hilang dengan sendirinya ya. Jadi sambil nonton TV kita geleng-geleng ini. Nah, untuk perut melilit itu kalau misalnya ngomong kayak gini itu malah tambah sakit ya. Jadi kalau ketika perut melilit diem gini ya, terus ada tiba-tiba ada istri nanya ya katanya lagi ngapain ini ya, tolong dong bantuin, boro-boro bisa bantuin ya, kita ini sedang merasakan. Jadi kalau misalnya ngomel terus akhirnya darahnya naik, akhirnya ya marah-marah ya. Nah, itu ya, saya juga sering saya dulu ketika perut melilit itu, kalau misalnya istri nyuruh, kita lagi sakit disuruh, aduh ya udah jelas lah pasti marah gitu ya teman-teman ya. Gak apa-apa, yang satu wajar saja. Jadi jangan dibikin cemas saja, jangan dibikin cemas, karena perut melilit itu hal yang biasa, nggak apa-apa. Jadi berpikirlah secara logika gitu ya teman-teman ya. Jadi logikanya kalau misalnya perut melilit itu memang ada gas, kemudian gasnya itu bergeser mau ke arah bawah atau ke arah atas, tapi biasanya ke arah bawah ya kalau sudah diusus ya. Ke arah bawah itu biasanya kalau sudah nyampe anus itu pasti jadi kentut ya. Nah, itu cuman pergeserannya itu kadang ada orang yang tidak merasakannya, kadang juga ada orang yang merasakannya. Nah, itu teman-teman ya, bantu saja dengan dikompres pakai air hangat. Caranya masukin air panasnya ke botol, kemudian geleng-geleng, nanti juga membaik dengan sendirinya. Nah, itu teman-teman ya. Oh ya teman-teman,
Ini kemarin itu ada Bang Darwis ya. Bang Darwis itu dari Kalimantan Utara, tepatnya di Tarakan ya. Selamat bergabung Bang Darwis. Bang Darwis ini baru pertama kali katanya terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Kemudian masih bingung ya. Masih bingung katanya, cuman pas lihat YouTube, katanya YouTube saya yang tadinya cemas, was-was, kadang bertanya-tanya ini penyakit apa, sudah berobat ke dokter kesana kesini, akhirnya tidak ada perbaikan. Kemudian setelah melihat YouTube, akhirnya dia tersenyum dengan sendirinya. Oh, penyakitnya penyakit ini ya. Akhirnya dia itu mempelajarinya sendiri. Sekarang itu dia itu sedang bukan lagi parah-parahnya ya, sedang dalam proses perbaikan. Jadi katanya minta doanya buat Bang Darwis dari kita semua. Semoga Bang Darwis ini katanya bisa cepat mempelajarinya, bisa normal lagi kayak macam yang sudah baik-baik lagi, katanya gitu ya. Ya gitu ya. Jadi saya doakan untuk Bang Darwis, semoga saja cepat membaik, cepat memahami, cepat mengerti, cepat mempelajarinya, biar Bang Darwis itu kalau sudah paham, sudah mengerti, nanti bisa akan menanganinya dengan sendirinya tanpa obat, tanpa bingung lagi gitu ya. Nah itu teman-teman ya, jadi untuk Bang Darwis saya doakan cepat membaik ya. Nah itu ya. Dan juga buat teman-teman yang lain juga sama, kalau misalkan kalian sekarang itu sedang rasakannya tentang sensasi yang tidak nyaman, saya doakan semoga kalian cepat membaik, cepat sembuh total, semoga kehidupan kalian itu cepat kembali lagi kayak dulu. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi ada anggota baru lah katanya gitu ya, Bang Darwis. Halo Bang Darwis. Gak apa-apa, mohon maaf saya ketawa-ketawa karena memang kalau misalkan kalian juga nanti pasti ngalamin ya, ketika kalian sudah sembuh, ketika kalian sudah paham, sudah sembuh total kayak macam saya, ketika melihat orang seperti itu bukan menghina ya, bukan menyepelekan. Karena kalau misalkan kalian sudah sembuh, nanti kalian juga bisa tertawa sendiri karena penyakit ini penyakit yang lucu sebetulnya ya. Penyakit yang lucu. Sebetulnya penyakitnya itu tidak ada ya, karena cuma 1% loh. Ya. Tetapi kita seperti berbahaya, itu padahal pemikirannya yang salah. Pemikirannya yang salah ya, bukan di penyakitnya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu tingkat sensitifnya sangat tinggi sekali. Sangat tinggi sekali gitu teman-teman ya. Contoh taruhlah gini lah, kalau misalkan apa ya, sensitif yang paling tinggi itu kalau misalkan kita lelah, kita capek ya, kita lelah, kita capek. Kalau dulu kan sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalau misalnya lelah atau capek paling juga duduk aduh gitu kan ya. Kemudian ada yang bertanya, kenapa lu, katanya gitu, capek banget gitu. Paling minum terus ngobrol-ngobrol, nggak dicemaskan ya, karena apa? Karena pikirannya normal, pikirannya cuek, berpikirnya hal yang sangat wajar kita capek karena sudah beraktivitas. Nah itu teman-teman ya. Tetapi beda dengan orang yang sudah terkena gangguan anxiety psikosomatis. Kalau menghadapi lemas, kalau menghadapi capek, kita itu menjadi was-was ya, menjadi was-was. Loh, ini kenapa nih lemas? Aduh, ini kenapa sih lelah ya? Nah, tidak menyadari ke sana ya waktu itu, tidak menyadari ke hal yang positif ya waktu itu. Jadi berpikir yang negatif ya. Waduh, ini ada apa? Padahal kalian itu sedang lemas. Tapi kan Pak barusan udah minum, udah makan, tapi kenapa lemas? Ya wajar saja, kalian makan juga, energinya tidak terserap dengan sempurna untuk tubuh itu. Kenapa? Karena pencernaan kalian sedang terganggu. Ya. Jadi mudah lelah, mudah capek, nggak apa-apa, wajar saja gitu. Nah itu teman-teman ya, jadi jangan dibikin cemas lah. Makanya kalian juga nanti kalau seandainya sudah sembuh, kalian pasti akan tertawa dengan sendirinya ya. Nah itu ya. Jadi cuman kalian menjalaninya harus sabar ya, harus tawakal, sabar saja menjalaninya. Kalau ada sensasi ini jangan dibikin cemas, pahami saja asal mulanya dari mana, lakukan saja penanganannya. Rajinlah ya, harus rajin menanganinya karena memang untuk sensasi itu kadang sekarang sensasinya nyaman, nanti 2 jam kemudian tidak. Kadang sehari ini nyaman, 2 hari ke depannya tidak.
Seperti itu. Jadi itulah yang kita butuhkan, dengan sabar itu harus seperti itu ya. Jadi memang harus sabar menjalaninya karena memang sering sering timbul timbul kadang enggak, kadang timbul kadang enggak. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah itu nanti juga kalau misalnya kalian sudah sembuh total, eh, pasti kalian juga tertawa dengan sendirinya. Toh ternyata penyakit asam lambung dan arthritis psikosomatis ini memang seperti ini gitu ya. Oh ternyata seperti itu penyakitnya. Nah itu teman-teman ya. Jadi jangan dibikin cemas. Nah itu teman-teman, video dari saya, semoga saja menjadi wasilah atau menjadi jalan keluar buat kalian yang sedang mengalami asam lambung dan arthritis psikosomatis biar lebih cepat membaik ya, apalagi sampai sembuh total, amin ya. Jadi doakan saja supaya saya tetap sehat, tetap ceria, biar bisa menemani kalian terus ya, yang sedang terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis. Nah itu teman-teman, dan buat Bang Darwis juga selamat bergabung ya, selamat mempelajari, selamat memahami, selamat bersabar gitu ya teman-teman ya. Tekankan saja dalam pikiran bahwa penyakit ini tidak berbahaya. Memang tidak berbahaya ya teman-teman, hanya butuh kesabaran saja dan metode saja. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, video dari saya. Ini durasinya udah terlalu lama lagi nih. Biar simpel, saya cukupkan sekian. Nanti saya akan cerita lagi di video selanjutnya tentang hal yang lainnya lagi. Nah itu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.